Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Darmayeni dengan NIM 19323003. Di sini saya akan membuat salah satu video pengujian dari materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Di sini saya akan membuat pengujian dengan judul permeabilitas tanah. Tujuan kita mempelajari permeabilitas tanah. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi permeabilitas tanah adalah sebagai berikut. 1. Kita mampu memahami dan mengerti cara pengukuran atau penentuan permeabilitas suatu sampel tanah dengan baik dan benar, serta kita dapat memahami dan mengerti permeabilitas sampel tanah yang telah kita ambil. Yang kedua, kita mampu untuk memberikan gambaran tentang permeabilitas tanah, serta sebagai bahan masukan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang tanah. Sedikit teori singkat mengenai permeabilitas tanah. Permeabilitas didefinisikan secara kuantitatif sebagai pengurangan gas-gas, cairan-cairan, atau penetrasi akar tanaman atau lawat melalui massa tanah atau lapisan tanah. Permeabilitas timbul karena adanya pori-pori kapiler yang saling bersambungan satu dengan yang lain. Secara kuantitatif, permeabilitas dapat dinyatakan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh. Dan permeabilitas merupakan ukuran seberapa mudah cairan dapat mengalir melalui media berpori atau tanah. Semua jenis tanah lolos air, di mana air bebas mengalir melalui ruang-ruang kosong atau pori-pori yang ada di antara butiran-butiran tanah. Tekanan pori diukur relatif terhadap tekanan atmosfer dan permukaan lapisan tanah yang tekanannya sama dengan tekanan atmosfer dinamakan muka air tanah atau muka freatik. Di bawah muka air tanah, tanah diasumsikan jenuh walaupun sebenarnya tidak demikian karena adanya rongga-rongga udara. Permeabilitas tanah menunjukkan kemampuan tanah dalam meloloskan air, struktur dan tekstur serta unsur organik lainnya. Tanah dengan permeabilitas yang tinggi menaikkan laju infiltrasi dan dengan demikian menurunkan laju larian. Pengukuran permeabilitas tanah sangat penting untuk beberapa kepentingan di bidang pertanian. Misalnya, masuknya air ke dalam tanah, geraknya air ke akar tanaman, aliran air drainase, evaporasi air pada permukaan tanah, kesemuanya itu dapat dipengaruhi oleh permeabilitas tanah yang mana berkaitan pula dengan peranan konduktivitas hidroliknya. Permeabilitas timbul karena adanya pori kapiler yang saling bersambungan satu dengan yang lainnya. Secara kuantitatif, permeabilitas dapat dinyatakan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh. Permeabilitas ini merupakan suatu ukuran kemudahan aliran melalui suatu media poros. Secara kuantitatif, permeabilitas diberi batasan dengan koefisien permeabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi permeabilitas diantaranya 1. Tekstur tanah atau bahan organik tanah. 2. Kerapatan massa tanah. 3. Kerapatan partikel tanah. 4. Porositas tanah. 5.
kedalaman efektif tanah. Untuk melakukan pengujian permeabilitas, uji permeabilitas terdapat 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium. Yang pertama, pengujian tinggi energi tetap atau constant head. Pengujian constant head ini cocok untuk jenis tanah granular atau tanah yang berbutir. Prinsip pengujiannya, tanda benda uji diletakkan di dalam silinder. Pemberian air dalam pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga perbedaan tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanam menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur dan waktu pengumpulan air dicatat. Selanjutnya, pengujian energi turun atau failing head. Pengujian tinggi energi turun yaitu pengujian failing head ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya yaitu tanah benda uji diuji di dalam silinder. Pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalamnya dan air dibiarkan mengalir melalui benda uji. Perbedaan air tinggi pada awal pengujian adalah H. Kemudian, air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu dengan perbedaan tinggi muka air. Selanjutnya, penentuan secara tidak langsung dan pengujian konsolidasi. Untuk alat dan bahan dan cara pengujiannya, mari kita saksikan video berikut ini. Pengujian permeabilitas. Sebelum melakukan pengujian, kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pengujian permeabilitas. Langkah pertama yang kita lakukan ialah mengambil 800 gram contoh tanah kering, lalu saring tanah yang akan kita uji dengan saringan nomor 200. Untuk uji dengan constant head, tanah yang lolos saringan jumlahnya kurang dari 10%. Sedangkan untuk uji failing head, tanah yang lolos saringan jumlahnya lebih dari 90%. Selanjutnya, campurkan air ke dalam sampel tanah yang telah disaring. Tujuannya yaitu agar sampel tanah yang nantinya tidak mengalami segregasi. Langkah selanjutnya adalah menyusun sel permeameter. Yang pertama, ring penahan, diikuti dengan batu pori. Selanjutnya, kita letakkan tabung permeameter dan usahakan meletakkan tabung permeameter dalam keadaan lurus. Selanjutnya, kita masukkan sampel tanah yang telah kita campurkan air ke dalam tabung permeameter.
Saat memasukkan sampel, usahakan secara bertahap, melingkar dan merata, agar nantinya tidak ada rongga pada sampel, dan tidak lupa kita padatkan sedikit. Lalu, masukkan sampel lagi seperti tadi, lakukan secara bertahap, melingkar dan secara merata. Lalu, padatkan lagi. Lakukan langkah ini hingga sampel mencapai tujuan tertentu. Setelah itu, kita ukur ketinggian sampel. Lalu, urutkan sel diameter selanjutnya adalah batu pori. Lalu letakkan ring penahan di atasnya. Selanjutnya, kita letakkan pegas. Dan yang terakhir adalah plat klem bagian atas. Setelah itu, kita kunci plat klem bagian atas dengan menggunakan baut. Selanjutnya, isi tabung kontainer dengan air. Pastikan air yang keluar dari pipa kontainer dan tinggi air dari kontainer sudah bersifat konstan. Buka keran outlet dan tampung air dengan gelas ukur. Pastikan air yang keluar dari keran outlet itunya konstan.
Setelah debit air dari kran aplet konstan, kemudian pengujian siap dilakukan. Lalu siapkan stopwatch dan gelas ukur. Catat waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tertentu. Tujuan dari langkah ini adalah menentukan debit air yang keluar dari kran aplet. Ulangi langkah tersebut hingga mendapatkan hasil yang tidak berbeda jauh. Selanjutnya yaitu pengujian filling head. Pertama, mengisi burette dengan volume tertentu. Pada pengujian ini, kita menggunakan volume 100 ml. Sebelum melakukan pengujian, pastikan kran aplet dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, siapkan stopwatch, catat waktu yang diperlukan air untuk turun sampai volume tertentu. Catat tinggi sesudah dan sebelum tiap percobaan serta volume air dalam gelas ukur. Sekianlah video pengujian dari uji formalitas yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan jaganya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nida Zulhida selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika tanah. Saya memohon maaf sebanyak-banyaknya jika dalam pembuatan video ini terdapat banyak kesalahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.